Mohon perhatian. Pod School SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Pod School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Pod School. Bicara tentang Pod School itu tidak ada habis-habisnya ya. Ini kita sudah masuk di episode yang kelima. Kita mendatangkan dua bintang tamu ya, yang tidak asing lagi di kancah dunia pendidikan. Mewakili dari English teacher from SMP 1 Junior High School in SMP Negeri 1. Negeri itu apa ya? Bahasa Inggrisnya negeri nggak usah ya. Oh, Junior 1 Balong, Mrs. Titin and Mrs. Kartini. Keep up. Thank you. Okay. From Mrs. Titin Susilawati. Yeah. Born in Ponorogo 6 Maret 1971. Sekarang usia 50 tahun 5 bulan. Yes. Bintang tamu yang kedua ada Ibu Kartini, lahir juga di Ponorogo 10 April 1965 dengan usia 56 tahun. Cukup lumayan luar biasa. Nah, ini sekarang saya tanya dulu kepada yang satu orang. Untuk Mrs. Titin ya, rahasianya awet muda itu apa, Bu? Silakan. Ini kelihatan 50 tahun itu masih kelihatan 41 ya. Hampir saya dengan ini. Iya. 20. Iya. Rahasianya gimana, Bu? Ya, apa ya, jalani semuanya seperti air mengalir. Seperti air mengalir. Kalau airnya terbendung bagaimana, Bu? Dibedah. Oh, dibedah. Oke, dibedah. Oke, untuk Bu Kartini ya, ini usia 56 tahun masih energik, masih luar biasa. Punya rahasia khusus, Bu, mungkin? Iya, karena saya ini setiap hari menjalani aktivitas itu dengan rela hati. Rela hati. Kelas, Bu ya. Semangat. Karena segala sesuatu itu didasari dengan innama a'malu binniyat. Artinya apa, Bu? Segala sesuatu yang dilakukan itu berdasarkan atas niat. Oke, luar biasa. Dicampuri pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab, pinter juga. Itu kan komplit juga ya. SMP 1 Balong itu memang top. Jadi nggak salah kalau kamu sekolah di sini. Itu kayak kamu itu masih belajar kok, melas banget di situ. Nggak ada tempat duduk. Oke, terima kasih ya. Kembali lagi ke Bu Titin ya. Ini kaitannya dengan nanti bintang tamu yang pertama yang menghadirkan sosok perempuan ya, atau cewek cantik ya. Ini ada dua orang. Nanti kita coba ada challenge atau sedikit opening dari kita. Nanti Ibu, nanti Anda harus mengerjakan ini. Ibu Titin dan juga Ibu Kartini ya. Ini nanti bisa diedit sama tim editor nggih. Nanti harus dikerjakan ini. Ikuti instruksinya. Jangan melawan instruksi. Paham nggih? Oke, siap. Ready? Yes. Kasih support dulu dong. Luar biasa. Oke, ini ada lembar soal nanti. Oke, untuk teman-teman tim kreatif mungkin bisa membantu nanti kalau ada kesulitan. Nah, ini jangan kerjakan dulu ya, Bu ya, dipahami dulu nanti. Ini soalnya biasanya jenengan nggarapi murid ini sekarang tak kerjain. Yes, never mind. No, what, yes? Lo mau kemana? Lah niki pun kula sediakan. Lenggah mawon lanteng pun kula siapaken. Pun gupuhan. Oke. Thank you, man. Nah, ini silakan. Mas Roy. Yo, ada. Mas Roy. Oke, yes. Oke, silakan nanti dipahami dulu. Nanti saya hitung sampai 1, 2, 3. Habis itu nanti silakan untuk dikerjakan. 1, 2, 3. Lakukan instruksi dengan baik dan benar. Silakan. Inilah situasi ujian nasional yang diselenggarakan SMP Negeri 1 Balong dengan peserta yang sangat senior sekali. Dikerjain juga. Iya. Namanya podcast sekolah itu kayak gini, kadang-kadang garap. Nah, ya nggak harus bahas sesuatu yang formal juga, tapi ya giliran kita ngerjain bapak ibu guru ya hari ini. Karena cewek ya. Kalau cowok nggak berani, apalagi Pak Edi. Waduh. Kalah saya.
Ayo lakukan Number instruksi. five. Number 5. Number 5. Yes. Berdiri. Yes, lakukan instruksi dengan baik dan benar. Now. Right now? Yes. Oh. Yeah, no. God. Jangan ditunda-tunda. Menunda pekerjaan itu tidak baik. Berarti langsung ya? Iya, langsung aja. Nggak apa-apa, nggak usah nunggu Bu ini. Nanti Okay. semakin cepat semakin baik. Ya. I will answer number 5. Number 5. Merdeka. Merdeka. Ya, terus. Yes. And then nyanyikan lagu Burung Kakak Tua. Ya, sampai ditepuk ya. 1, 2, 3. Oh my dear kakak perching on the window, my grandma getting old, she has only 2 teeth left. Oke, nomor selanjutnya. Oh, masih ada apa enggak itu? Oh iya, Yes. God. Oke. Alhamdulillah. Silakan dulu kembali. Monggo Bu Kartini dipraktekkan Oke. tadi perintahnya. My complete name is Yes. Mary Yes. Mrs. And I Kartini. was born in Ponorogo in Yes. the village of Jabung. Jabung dawet ya. On April the 10th to 65. 65. Yes. Too Two old hours. enough for me. Yes. And then my hobby, I like to sing when I do activity in my house. Yes. What is your For example, favorite? when Nggak dengar pertanyaan saya kelihatannya. To sing a song. I cook Yes, in yes, the yes. kitchen, Yes. I have a bath in the bathroom Yes. while singing a song. Oh So yes. make me very relaxed and get refreshed. Oh yes. Good. Yeah. And I like the favorite color, like Pink. blue. Yes, blue. Why? Yes. Do you understand Because blue? it is very cool for Very me. cool, When I cool. wear Cool is the dress dingin ya. by- Cool. The color is blue. Make me rather young. Oh yes. Younger. Rather young. Okay, number 5. It's younger. 1, 2, 3, 4. Number Yes, five. 5. And because it is August and it is Independence Day anniversary, Yes. I want to say Merdeka. Merdeka. And why you ask me to sing burung kakak tua? Yes, in the breed of all. Brother. Yeah, burung kakak tua maksudnya. Oh. Yeah, sing. Yes. Oh, I don't have a bird, Oh. especially kakak tua. So Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa nyanyinya. Boleh, nggak apa-apa. Yeah. So Ah. I cannot sing burung kakak tua in English. Burung apa Bu yang suka dinyanyikan Bu? Go Yes. Kato. Okay. Oh yes. I like Stand to up. sing burung kakak tua when I childhood. Oh yes. Saya suka menyanyikan burung kakak tua pada saat saya masih kecil. Oh. So it is Your memory? sangat berkesan. Oh Sangat yes. berkesan bagi saya. Itu ada peristiwa apa Bu berkesannya Bu? Ketika saya ya bermain-main dengan teman-teman, misalnya pasaran. Ya, main burung-burungan tuh, Bu, ya? Apa? Buat Tertawa dulu, pasaran ya. atau jual-jualan dengan anak-anak, dengan teman-teman Ya. itu saya suka nyanyi dengan burung kakak tua, like seperti ini. You like? Kalau disuruh menyanyikan lagi, saya bisa enggak ya? Ya, dicoba ya. Ya. Coba ya. Ya. Stand up. Dengan Stand berdiri. up. Yes, this is the perintahnya is the berdiri. Yes. Oke. Kita sambut Ya, artis kita kita, coba. artis dadakan dari Jabung Kabupaten Ponorogo. Silakan. Monggo. Burung kakak tua Tinggal di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Hehehe. Masih dalam keadaan berdiri, silakan itu dibaca number X, yes, X.
Number 7. 7, Iya. yes, 7. Ketika saya senang, Yes. Ekspresinya gimana Bu Teh senang? Lihat kamera Bu. Jangan lihat saya dong. Terkesima nanti saya Bu. hebat. Hebat. Jangan senang apa nangis tuh Bu. Oke, thank you. Itu luar biasa. Dari pertanyaan itu ya, dari challenge of post school di episode kelima, itu kira-kira ada yang ganjil nggak? Coba dicek lagi. Dicek Bu. Bisnis titit dicek. Ada yang ganjil nggak? Ada yang aneh mungkin? Ada yang perlu dievaluasi? Ada. Burung kakak ada 5. Oh, belum ada 5 ya, menemukan 1 nih, jenengan ada? Ketika kita diwawancarai tentang hobi langsung suruh bilang merdeka. Nah ini merdeka tentang apanya ini? Merdeka tentang kehidupan kita ya. Merdeka belajar berarti semua orang meskipun dalam keadaan daring kita juga harus tetap merdeka. Nah, bukannya seperti itu. Oke, dicari lagi mungkin dari perintahnya ada kendala enggak? Kemungkinan Apa ya? ada perintahnya dibaca dong Mbak Ibu guru loh ya. Iya, rajin-rajin membaca ya nak ya, biar pinter. Kira-kira enggak? Nggak ada. Oke, coba dibaca. Itu dibaca kalimatnya, perintahnya dengan keras. 1, 2, 3. Bacalah dalam hati, kerjakan dalam waktu 3 menit. Oke, yang dimaksud di situ gimana Bu? Disuruh membaca dengan diam dan disuruh menulis jawaban pertanyaan itu dalam waktu 3 menit. Gini Bu ya, saya jelaskan. Ibu guru yang paling cantik ya. Bacalah dalam hati, kerjakan dalam waktu 3 menit. Berarti kita tadi nggak usah nyanyi Ya lah. nggak usah lah, Anda cukup baca saja. Ngapain harus berdiri, ngapain harus begini-begini? Gimana sih? Ini kan saya suruh baca dalam hati. Kenapa harus burung kakak tua? Sorry. Saya kan suruh baca dalam hati. Ya. Wah, luar biasa. Ya, besok lagi ini kalau ada perintah seperti ini dicermati, oke? Never mind. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai sistem dari bahasa Inggris itu kan menurut saya itu tergantung dari kebiasaan kita dalam berbahasa, oke? Semakin sering kita melatih bahasa, semakin lancar kita dalam komunikasi, dalam menulis dan dalam yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan dari saya kepada yang pertama dari Bu Titin dulu. Nah, dulu jenengan memang ada hobi di situ atau memang dari bawaan lahir sana itu menjadi guru bahasa Inggris itu karena hobi atau memang karena tuntutan sesuatu, Bu? Monggo. Ya, karena apa ya? Ini pengalaman pribadi saya. Dulu ketika SMA, Yes. ya terinspirasi dari guru SMA saya, namanya Mr. Gufron, ya, Sir Janul Gufron. Itu ngajarnya enak, orangnya humble dan enak lah pokoknya. Nah dari situ kok punya pikiran untuk mencoba mengambil jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ah. Itu berarti ada motivator dari Ya, guru ya. betul. Nah, terus mungkin itu orangnya tampan atau gimana? Gimana? Orangnya tampan nggak Pak Gufron? Yo tampan, baik. Ya. Ya, khusyuk sekali Khusyuk ya. orangnya. Atau mungkin salah satunya juga itu Bu yang memotivasi Anda untuk menekuni beliau. Iya, betul. Ya betul berarti. Pernah naksir sama gurunya ya? No. Oh no. Oke. Kemudian kepada Mrs. Kartini, nah, suka bahasa Inggris ya, ngajar bahasa Inggris. Itu motivasi apa Bu? Kok jadi guru Inggris? Saya dulu tidak termotivasi untuk jadi guru bahasa Inggris. Tuh. Awalnya saya ini nggak ingin jadi guru. Oh gitu. Karena tuntutan satu pekerjaan saya memilih jadi guru. Dulu mau cita-cita. Awalnya saya punya cita-cita untuk jadi insinyur perikanan. Pantesan tadi suka burung ya. Burung yang mana ya Bu ya? Itu Yang di rumah saya tadi. memilih jurusan perikanan di UGM tahun 1984. 1984 saya tidak diterima. Oh gitu. Sehingga Itu saya, di karena perikanan saya tuh ya. kepingin sekali jurusan itu, terus saya tidak diterima, akhirnya saya kelimpungan. Akhirnya saya mencoba untuk kuliah di swasta di Unmar Madiun dengan jurusan sospol yang tidak saya sukai juga. Sehingga saya ya ikut aja kuliah, akhirnya
Saya tidak mengikuti semesteran. Akhirnya setelah saya memutuskan tidak ikut semesteran, akhirnya saya keluar dari sana untuk mengikuti persiapan mengikuti tes di UNED Jember. Oh, di Jember. Selama 3 bulan saya siap-siap untuk mempersiapkan tes. Ya. Alhamdulillah di sana saya diterima untuk mengambil jurusan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Jadi berawal dari tidak suka kemudian menjadi suka dan akhirnya ditekuni gitu Pak ya. Iya, saya memang suka tapi ditekuni akhirnya juga bisa. Atau saya semua itu kalau kita jalani dan kita laksanakan dengan niat yang tulus akhirnya menjadi suka. Iya, memang ya begitu ya Bu ya. Iya. Namanya manusia kan itu menseket, merencana dan lain sebagainya, tapi toh ya Tuhan juga yang menentukan Bu ya. Oke. Dan ini dari penjelasan jenengan itu dapat memberikan hikmah kepada saya dan juga para pemirsa ya. Sesuatu yang tidak kita sukai itu jalani saja. Karena terkadang Allah punya rencana yang positif di situ, ya kan? Nah, tepuk tangan dong. Any question Mrs. Titin Susilowati ya. How is long your body? Oh. Yes. Berapa tinggi badannya Bu? Ya, maybe I am the tallest woman here. Yes. Yang paling tinggi mungkin ya di sini about 100. No. Mr. Genter in the lebih long lagi. I say woman. Oh iya. Ya. Pak Didi itu cowok ya? Pak Didi cowok ya kamu? Okay. About 169 cm tall. Berapa Bu Can itu? you say? No. Berapa? 169 Iya, 169. Yes. Waduh, luar biasa. Dua lipatnya kamu lah ini ya. Terus hampir 170 ya. Kenapa enggak daftar di kepolisian atau tentara itu mungkin karena faktor gimana itu? Ya, apa ya? Enggak menjiwai aja, mungkin enggak suka dan lain sebagainya. Oh gitu. Nggak sukanya itu bukan karena benci ya, tapi karena mungkin mengingat bahwa aduh saya itu kalau di lapangan mungkin ada kekurangan, ya, mungkin begitu ya. Biasanya dulu kalau SD itu ketika upacara atau kepanasan dikit mesti semaput. Oh gitu ya. Saya mau jadi pahlawannya untuk menolong Bu. Nembian loh Bu, saiki ya. Aduh, senang Pak Japar mungkin. Oke, pengalaman untuk Bu Titin dulu katanya pernah punya maaf ya sedikit agak menyinggung privasi ya. Yes. This is your first love. Oh. You know, first love? Yes. Itu katanya tinggi badannya kok saya jadi tersipu malu ini Bu. Tolong diceritakan monggo. Ya, apa ya namanya anak-anak remaja ya. Istilahnya bercinta monyet lah. Enggak. Kalau sekarang cinta beruang Bu. Nggak ada uang nggak mau. Itu aja. Kok itu aja ya belum detail loh kok itu aja. Mau sama Pak Japar nggak mau. Jangan takut ini di. I was at junior high school. Oh yes. Ya, di SMP dulu ya. Begitulah. Cinta monyet-monyetan itu ya. Ya, tapi cuma berapa ya? Iya. 1 tahun saja. Cukup 1 tahun. Ya. Itu tingginya seberapa Bu? Ya. Seperti kasur lah. Pak Japar aja cemburunya aku lah ya. Aduh. Model-modelnya juga kayak kasur. Oh ya, hitam juga nggak Bu? No. Oh, bedanya di situ ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya meskipun hitam ya, tapi kita harus tetap pede. Karena apa? Pede itu gratis. Oke, tidak masalah. Ini kembali ke Bu Titin dan juga Bu Kartini. Ini kembali kita ke pelajaran ya Bu ya. Ini kan di sini di SMP 1 Balong sering saya ingatkan mulai dari episode 1, 2, 3 dan 4 itu kita mengulas tentang pembelajaran via online ya atau daring. Nah, itu kita sering menemui kendala. Kendala salah satunya yang jarang kita kupas itu kendala tentang memanajerial atau yang di dalam grup terutama di WA ya. Nah, itu kan banyak sekali ya komen dari anak-anak yang terkadang tidak menjurus, terutama kelas 7 ya. Kelas 7 itu kan masih transit dari SD ya. Nah, dari NC. Nah, itu yang sering kita temui itu menanyakan sesuatu, Bu, besok pakai tas ini boleh, Bu, besok masuk apa tidak seragamnya. Nah, untuk menanggapi hal seperti itu dengan kepala dingin atau kepala panas atau gimana, itu mungkin ada trik-trik khusus biar mereka tahu dan paham tanpa menyakiti perasaan mereka. Monggo dari Bu Titin dulu, silakan. Oke, kalau kami sebagai pendidik ya, terutama ibu-ibu ini sangat maklum sekali.
dan memang sering-sering menerima WA dari anak-anak seperti itu. Kadang hari-hari pertama masuk itu Japri itu kadang sampai tengah malam. Weh, Mbak ya tidur ya? Jadi kadang pertanyaan mereka tidak berhubungan juga dengan pembelajaran, ya cuma sekedar tanya, Bu, besok boleh pakai sepatunya apa, ada seleretnya putih, bawa buku ndak, tanya lagi dari anak yang lain. Kalau saya pribadi juga saya jawab, ya. Kemudian jawabnya saya sering di grup, jadi ketika anak membaca itu yang lainnya maksud saya biar nggak tanya lagi. Oh, biar nggak banyak tanya. Biar nggak berulang-ulang tanya seperti itu. Tapi kenyataannya ya tetap aja ada anak-anak yang Japri gitu ya. Terus kalau lama nggak dibalas karena mungkin suatu hal kegiatan, saya sendiri juga punya kerjaan lain ya, itu mereka mesti ngeyel gitu. Gimana bu begitu. Ya wajar lah, namanya anak-anak dan itulah indahnya bersama mereka. Weh, tepuk tangan berarti bukan negatif loh ya. Kemudian kalau saya lihat itu di sekolah manapun juga seperti itu kalau via daring ya. Via daring mungkin banyak pertanyaan, dan menurut saya indikasi bertanya itu karena mereka ingin tahu. Satu, yang kedua karena biar ada peningkatan kualitas belajar, itu mungkin tujuan mereka. Iya, betul. Kalau dari Bu Kartini monggo tadi sesuai dengan pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Kalau anak-anak itu bertanya di WA itu jarang sekali yang menanyakan tentang seragamnya apa. Oh ya, di grup jenengan ya? Tidak. Hanya dia menanggapi kalau saya aku tugas menanggapi iya Bu. Nah itu tapi hanya anak-anak tertentu. Hanya tertentu. Anak-anak yang lain cuma pantau itu ya. Iya, mantap. Nah terus misalnya Bu, kalau ini maaf ya, sebenarnya tidak terjadi di SMP 1 Balong. Kalau misalnya pernah saya melihat itu di screenshot dan lain sebagainya, itu di dunia maya juga. Kalau misalnya ada anak itu di dalam grup itu mengucap gurune kok komen kayak artis di WA kok enggak dibales, jangan ngalahne artis, stop. Nah misalnya kalau ada pertanyaan seperti itu, dan ini saya juga melihat di salah satu dunia maya, tapi juga hasil screenshot, tapi bukan dari sekolah sini ya. Itu gimana solusinya Bu? Kalau saya tidak langsung saya marahi, tapi saya ya jangan gitu toh kalau komen yang bagus. Memangnya guru itu artis. Ya iya dong, sesuatu yang ditunggu. Memang guru itu kalau di depan kelas memang harus seperti artis. Karena pakaian itu tidak boleh sobek, pakaian itu harus rapi supaya anak-anak pada saat mendengarkan pelajaran tidak memperhatikan pakaian guru. Sehingga guru itu harus memakai pakaian yang rapi. Oh, gitu. Jadi untuk menjadi public figure ya? Nggak boleh ya? Guru itu pakai rambut, misalnya nggak pakai jilbab itu rambutnya panjang diurai nggak boleh. Disemir. Oh gitu. Nggak boleh acak-acak. Apalagi yang disemir itu ya. Ini yang berlaku di SMP 1 Balong ya Bu ya? May not wear untidy. Apa itu artinya? The teacher may not wear the clothes untidy. Oh gitu ya, is good. Guru tidak boleh memakai pakaian tidak rapi. Oh itu sudah ada kalau aturan. ada anak yang bertanya, misalnya pakai seragam, misalnya terserah yang penting kamu rapi. Karena ini kan di era pandemi ya Bu ya. Ya. Betul. Saya menjawabnya seperti itu aja. Jadi biar tidak terjadi miscommunication gitu ya. Yang penting rapi, bebas rapi. Masa kamu nggak tahu itu harus pakaian yang rapi bagaimana? Oh iya. Yang nggak boleh jin gitu kalau kesini. Nah betul kan, nggak boleh jin. Nah saya udah bilang kemarin Bu sama anak-anak itu, jin itu hantu bukan jin yang lain. Jin tidak boleh pakai sendal. Oh sendal. Ya, ke sekolah harus bersepatu Ya, kecuali kalau mau sholat itu pakai sandal ya Bu ya, karena di sekolah ada masjid juga. Oke, itu mengenai dampak dari apa ya yang sering kita temui ya. Kemudian untuk Ibu Titin ya, ini keterkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris di sini. Nah, itu kan anak-anak sebenarnya di Indonesia itu kan bahasa persatuan kita kan bahasa Indonesia, dan jenengan mengampu untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, bagaimana menciptakan karakter agar anak-anak itu satu suka kepada Inggris, yang kedua ada atau tidak momen-momen yang mengangkat bahasa Inggris itu menjadi momen yang dipakai untuk lomba, dalam arti untuk mengabadikan kreativitas mereka. Monggo.
Ya apa ya istilahnya bahasa Inggris itu dari dulu saya mengenal sekolah dan mengenal bahasa Inggris. Waktu itu saya di SMP itu baru dapat bahasa Inggris. Oh, Jadi gitu. kayak kalau saya dulu ketika ada pelajaran bahasa Inggris senang sekali, beda dengan anak-anak sekarang ya, itu kan hal baru, jadi kayak menantang gitu. Kok tulisan sama ucapannya beda. Nah ini kalau anak-anak sekarang kan begitu dengan bahasa Inggris itu katanya bahasa planet. Bahasa planet karena nggak mudah. Ya. Iya termasuk saya juga begitu. Bahasa planet mereka bilang sulit dan lain sebagainya. Terutama untuk ketika di kelas terus mereka membaca atau apa itu angel banget begitu. Tapi ya kita sebagai guru tetap mensupport mereka. Jadi pokoknya praktis dan praktis. Ya terus berlatih. Mungkin sekarang kan banyak media. Kalau zaman saya dulu ya zaman kita dulu semuanya full tag dari kita. buku. Loh aja kali enggak. Gue 2000-an loh. Aduh kita. Kalau zaman kita dulu adanya buku ya, adanya guru ya itu. Kalau sekarang kan banyak media yang banyak bisa, media, internet. Ya, terus untuk anak-anak kita ya kita semaksimal mungkin di kelas ya yang kita ucapkan sesederhana mungkin, kemudian anak-anak berusaha untuk mendengar, menirukan dan lain sebagainya. Itu intinya praktis berlatih. Praktis berlatih dan berlatih terus. Praktis atau praktis? Praktis. What's the meaning praktis? Latihan. Oh latihan. Kalau praktis? Praktis apa? Simple. Praktis itu berarti latihan. Practice not practice. Praktis ya. Istilah baru buat saya, praktis ya. Itu ada ayam praktis. Berlatih pasti bisa. Kayak kita anak kecil ya ngomong hari ini bisanya dia ngomongnya ayah. Nah besok tambah lagi sampai sempurna. Ya. Satu hari berarti menghafal satu ya. Ada kemauan lah intinya. Nah oke, sedangkan kalau dari Bu Kartini gimana nanti untuk memotivasi anak biar suka sama bahasa Inggris, kemudian biar mereka bisa paham dengan yang jadian ucapan, itu bagaimana triknya? Ya ini tantangan bagi guru bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu selama ini memang ya dianggapnya sulit, sebenarnya tidak. Dan saya memotivasi anak itu, anggaplah bahasa Inggris itu enjoyable learning gitu. Dengan apa? Dengan memotivasi anak dengan mengenalkan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya saat ini tentang cara menyapa orang. Hai say gitu. Mengucapkan terima kasih dan minta maaf itu saya memotivasi anak gimana ungkapan-ungkapan itu bisa digunakan sehari-hari. Pada saat di kelas saya memberikan materi itu dengan memberi contoh anak-anak cara mengucapkannya, lalu anak-anak saya suruh mempraktekkan dengan temannya gitu. Anggap aja ini kegiatan kamu sehari-hari yang nantinya kamu praktekkan juga kalau ketemu temannya gitu. Gitu. Ya. Kemudian juga untuk dipraktekkan agar anak bisa mengenalkan diri. Memang materi saya di kelas 7 materi yang masih ringan Mas, masih Bentar, saya cut. Aku jenengan manggil Mas tuh kayak gimana? Begitu. Kelihatan kok older. Yes. Younger itu. Kalau di sini panggilan saya adalah di podcast ini Cak Sur. Ya, gitu. Mas. Kalau Mas itu masih pantas ya. Ya nggak apa-apa sih. Dengan mempraktekkan bahasa Inggris yang kita kenalkan kepada anak-anak sedikit-sedikit akan lebih enjoy dan suka. Oh gitu. Dan suka. Kalau waktu saya belajar dengan seperti Bu Titin pada masa saya sekolah dengan Bu Titin mungkin berbeda. Saya masa teknik pembelajarannya masih jadul. Hanya textbook. Oh, textbook. Dengan mempelajari bahasa Inggris itu dengan struktur kalimat terus yang kita pelajari ada 16 tenses anak-anak harus menguasai sehingga anak-anak itu juga menjadi jenuh. Kalau sekarang iya betul itu saya rasakan Bu ketika jenengan ngajar dulu Bu. Sekarang ini pembelajaran bahasa Inggris itu lebih enjoy dan lebih
senang. Bisa Lebih, lihat video, kalau dulu nggak pernah lihat video pembelajaran contoh ungkapan-ungkapan menggunakan video, tapi dulu itu cuma perubahan kalimat dari present, past tense, future, dan sebagainya. Itu sangat membosankan, tetapi itu juga punya nilai positif bagi saya karena dalam pembelajaran bahasa Inggris itu memang harus tahu tentang struktur kalimat. Jadi, tapi mancep sampai sekarang. Mancep, Mancep, ya, benar-benar mancep. Jadi masa betul. saya kok enggak. Jadi kalau beda. kita praktekkan itu kita ingat kapan kalimat itu kita sampaikan, kapan kita menggunakan kalimat itu. Misalnya kita bercerita, kita otomatis tahu tentang struktur kalimat menggunakan bentuk past tense. Sehingga kita kalau menceritakan sesuatu, mengubahnya pada bagian predikat itu harus mengubahnya dalam bentuk past tense. Gitu. Jadi saya dengan Bu Titin mungkin sudah paham banget kalau pada saat kita cerita menggunakan dalam kalimatnya dalam bentuk past tense gitu. Ya. Past tense. Pasten, gue ngerti lah pasten gitu. Tahu kamu itu berarti cuma pastel apa? Sekarang kan include di dalam teks. Oh, this is, kalau dulu ya simple past tense itu pakai apa? Dulunya nulis subjek plus verb 2 plus time signal misalnya begitu. Kalau sekarang nggak ada begitu ya. Iya, jadi include di dalam teks. Dalam teks ya. Pembelajaran bahasa Inggris ini kita hanya mengembangkan saja untuk dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan memang kita harus banyak berlatih. Iya, kuncinya berarti banyak berlatih ya, Bu. Karena mengucapkan ya. Learning by doing atau apa itu ya. Yes, itu saya kalau yang saya kan cuma doing-doingnya itu, Bu. Mergo aku ki ya jenengan ulangi ya ndablek asine, Bu. Nah, ciklo ngaku lho, nggih. Nggih. Oke. Mengenai pelajaran seperti itu ya, itu plus minusnya. Kalau di dunia internet itu banyak sekali materi. Jadi untuk teman-teman ya, karena enek bocah saiki kok sambat tentang bahasa Inggris, berarti ya aduh tidak ada niat ya. Karena saya dulu bener manual ya. Apa-apa itu harus menulis. Ndelok video, ndelok video. Enggak ada dulu. Paling CD ke sak desa kur piro, itu zaman saya. Nah, tapi kalau sekarang sudah lebih canggih lagi ya. Jadi sing semangat awak mulai belajar, jangan alasan. Oke. Ya, ini masih keterkaitan dengan bahasa Inggris ya, Ibu. Ini kendala ya. Sekarang kendala. Kendala Ibu ketika mengajar via bahasa Inggris, kan bahasa Inggris itu lebih cenderung pada tulisan atau pada ucapan, Bu? Saya tanya dulu. Saya kira kalau bahasa Inggris itu anak-anak pertama akan tertarik bila kita beri contoh secara lisan. Oh, pelafatan ya, Bu ya? Ya. Pelafatan. Misalnya tentang ungkapan-ungkapan itu kita berikan secara lisan, lalu anak-anak kan gimana tulisannya? Kalau saya mendengarkan seperti ini, akhirnya saya menulis di papan tulis. Biasanya kalau tatap muka ya, saya menulis di papan tulis, inilah tulisannya, baru saya maksudnya. Kalau sudah ngerti maksudnya, saya praktekkan dengan anak-anak yang nggak paham, saya langsung translate ke bahasa Indonesia. Oh gitu. Kalau ucapannya saya bahasa Inggris dulu, lalu translate. Kalau nggak paham, translate-nya bahasa Inggris seperti ini. Jadi ngomongnya double, Kak. Iya. Double ya. Jadi bahasa Inggris lalu bahasa Indonesia. Kalau ada tulisan future itu sebenarnya bacanya harus gimana? Future. Itu kan antara tulisan sama pelafatan kan beda. Nah, itu mungkin yang menjadikan kita itu awang-awangan. Dalam arti apa ya? Kalau kita tidak benar-benar menjiwai, itu kan akan sulit. Future kok bacanya future, padahal kita orang Jawa dituntut seperti orang Inggris, kan sulitnya di situ. Nah, jadi itulah pentingnya pelafatan, Bu nggih. Nah, kalau misalnya di GC, Bu ya, kan itu pelafatan sangat sedikit sekali. Nah, itu trik Anda agar mereka menguasai bagaimana, Bu, kalau di Google Classroom ataupun di media yang lain? Ya, kalau saya itu mungkin yang kelas 8 ya, itu sudah sering mendengar suara saya karena memang untuk di GC Contoh-contoh suaranya gimana, Bu? Waktu Anda mengajar, Bu? Itu saya record merekam suara saya. Mungkin awal-awal itu hanya pembukaan aja, opening aja, misalnya say good morning everybody, how are you today, dan lain sebagainya. I am not fine. I have not money. Nah, itu nanti our agenda today bla 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 begitu. Sekedar itu dulu lah, nanti untuk pertemuan berikutnya baru rekaman materi. Lah rekaman materi itu nanti saya masukkan ke GC. Oh gitu.
direkam pakai voice ya? Iya, ini pakai HP itu, HP, kemudian diunggah ke drive gitulah. Kemudian saya juga kan bocah ngrungokke suara saya tok bingung ya. Itu juga sosok. ada bahan ajar atau materi yang berupa apa istilahnya dokumen. Jadi mereka sambil sambil gitu. bisa mendengar suara saya. Kalau saya seperti itu. Ya. Kalau dari Bu Kartini gimana untuk Kalau mengatasi itu? materi saya di awal ini memang masih perkenalan. Ucapan salam sangat sederhana banget. Anak-anak saya upload video aja menggunakan YouTube dan saya suruh menirukannya, itu sama saja dengan ucapan yang di dalam kelas saya pikir. Terus mereka pelan-pelan sambil belajar gitu. Karena masih awal dan di SD juga belum mengenal. Ada yang sama sekali. Ada yang sama Ada yang sama belum. sekali. Oh. Di samping saya mengupload video tentang ungkapan-ungkapan itu, ada juga file yang berupa tulisan-tulisan yang menyampaikan tentang isi yang ada di video itu. Misalnya ungkapan dan responnya gitu, dan terus contoh bentuk dialog gitu. Terus memang anak-anak harus belajar sendiri. Saya juga sekarang ini saya masih berpikir kalau misalnya lockdown atau PPKM itu diperpanjang, saya punya beban moral kepada anak-anak. Moralnya gimana, Bu? Jelaskan, Bu. Beban moral Harus kepada jelas. anak-anak, bagaimana nanti anak-anak kalau nggak bisa, sedangkan waktunya sudah selesai 1 unit, 1 KD 3.1 ini sudah selesai. Padahal anak-anak saya belum ngecek sudah bisa betul atau belum dalam itu pada pelafatan ya. Pelafalan atau pronunciation-nya. Ya, itu yang sulit kan di pelafatan. Iya. Itu kan saya juga bingung, Bu. Itu apa ini ya, contoh ya. Apa Ki? Contoh ini kata. Kalau dulu ya saya di SD jujur aja ya. Ini saya baca di SD itu New York. Itu gimana kok bisa jadi New York itu yang mati itu bagian mananya ini? Nah, itu new. New. Karena W itu kan W ya. W ya. Secara fonetik Yes. itu N itu new N itu pengaruh dari Apa? suara yang diproduksi oleh alat ucap. Oh gitu. Itu memang dari segi fonetik. Fonetik. W itu kan bacanya W. 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 New. New. N E dengan digabung dengan W akhirnya menjadi new. York. Terus kalau ada tulisan gini, Bu, ada tulisan pecel itu ya, orang Inggris bacanya gimana, Bu? Ini kan orang Indonesia. It's pecel. Pecel ya, pecel. Mrs. Titin gimana lafadznya? Pecel ya. Di sana itu memang kalau kata itu ada penekanan di awal. Pecel ya. It is not pecel. Sebenarnya bukan pecel tapi rice with soybean with chili With what? apa ini? I don't Soybean know. salad. Yes. Ya. Oh. Vegetable and soybean salad. Peanut salad. Itu pecel ya? Pecel. Kok susah banget ya? Padahal kita coba bilang pecel kok. And the same rice and the pecel. Pecel gitu aja udah cukup lah. And vegetable and peanut sauce. Oh, gitu ya. Itu istilahnya di sana. Karena istilah di Indonesia, bahasa di Indonesia ini bahasanya kaya ya. Iya. Kaya istilah. Iya, betul. Di sana menerjemahkannya sesuai dengan keadaannya. Misalnya nasi, DKI, sayur dan sambal kacang ya. Yes, Dan jadi sip. rice, vegetable and peanut sauce. Itu istilah dari pecel. Mestinya pecel. Definisinya itu ya. Padahal kalau Indonesia emang kaya bahasa, Bu ya. Kalau becak, Becak. kata becak. Diapakan? Kalau Becak diapakan ya? Mau ngerjain saya ya? Awas lu. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. becak Becak. itu kan ada nama becak. Ya. Tapi kalau sana tricycle. Why tricycle? Karena di sini rodanya ada 3. Oh. Bicycle. Baik. Jadi roda 2.
Kalau tricycle berarti roda 3. Kalau di Indonesia namanya becak. Di sana enggak ada nama becak. Bicycle is 2 roda. Terus kalau motorcycle itu juga 2 roda. Ya, 2 roda tapi pakai motor jadi Iya. Pinter lagi. Kalau Bu, kalau dokar itu kan kakinya ada 1 2 3 4 5 6 Bu. Kalau di sana itu dokar. Ya beda. Ya beda. Carriage. Carriage. What's meaning carriage? Kereta? Iya, kereta. Gerobak atau kereta sama. Iya. Kalau di sini kereta itu loh Bu ya. Train. Ya, train. Yes. Train. Kereta api. Kereta api. Berarti kalau sana kereta api itu train in fire. Yes. Bukan ya. Kereta kan kereta train. Api yo. Fire. No. Oh, yes. Ini sebenarnya juga saya mulai tertarik nih sama bahasa Inggris. Tapi ya karena apa ya? Karena mungkin saya dulu diajar itu untuk wablek jadi ndak hafal Bu sampai sekarang Bu. Sebenarnya saya suka itu bergaya-gaya pakai bahasa ngomong di depan anak-anak itu rata pakai bahasa Inggris tapi artinya saya nggak tahu artinya sebenarnya. Tapi mereka yes mereka juga nggak tahu karena sama itu. Jadi kita saling mengelabui ya. Saya bahasa Inggris pura-pura bisa, dia pura-pura tahu, pura ngajar sama-sama sebenarnya kita. Sebenarnya saya bahasa Inggris itu juga tidak begitu banyak menguasai, but only little I can speak English. Oh, you can keeping English. This is Oke Bu, ini untuk yang terakhir ini saya ada satu pertanyaan lagi tentang ini kan saya tidak bisa tentang teori untuk berhitung ya. Ini berhitung yang sudah kita ulas kemarin. Nah, ini saya ada satu contoh berkaitan dengan kendaraan tadi. Ada motorcycle, bicycle, dan ini adalah 4 ban atau 4 ban bus, the bus. Nah, ini ada satu bus ini Tayo. Nanti jadikan sponsor kita ya. Nah, ini silahkan nanti dikasih nomornya, parkir nomor berapa ini? No. Turunan apa DDW? Turunan ya. Selamat turunan. Ayo. Coba itu nomor berapa? Bus ini nomor berapa, Bu? Transportation. Kita tidak kenal dia. Kita tidak kenal gini. Ini nanti ditulis nomornya berapa. Ini kamu jenengan pelajari dulu, ada waktu beberapa detik ini. Ini apa ini? Bus ini parkir di nomor berapa? Sesuai urutan nomor? Ya silahkan, monggo ya. Sesuai urutan. Yang pantas nomor berapa? Ini harus kalau bener ini harusnya jadi urut nomor ini. I don't have any idea. You not idea? Yeah. Yes. No idea. Kalau ini nomor No. 70. 78. Ya. 16. Yakin, Bu? Ya, 78 menurut saya. Yakin, Bu? Ya, yakin? Coba jangan tulis 78. Ya, 78. 58. Yakin? Yakin? Coba diginikan kamera. Nah. Oke, 78. Coba jangan balik. Itu nomor berapa? Nomor berapa harusnya? 87 kan? Kenapa 78 ya? 86, 87, 88, 89, 90, 91. Nah, oke, tepuk tangan untuk yang hadir hari ini. Ya. Sedikit pengetahuan harus dibalik itu. Oh, bener. Ya, harus dibalik. Biar jadi urut ya begini ya, pemirsa. Iya. Ini 16, kok 16 ya? Saya justru ini masih bingung yang buat. Oh, ternyata dibalik begini. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Nah, harusnya begitu. Benar berarti ya. Iya, betul. Tapi ya hanya kembali aja. Oke, terima kasih Bu. Tidak terasa waktu sudah mengakhiri perjumpaan kita ya. Nanti saya ucapkan terima kasih kepada Mrs. Titin and Mrs. Kartini. Kita berdoa semoga kedua guru yang sedang kita jadikan narasumber semoga tetap sehat walafiat. Allahumma amin. Jangan lupa kepada teman-teman ya, rekan-rekan, subscriber semuanya. Ya, Cahayu, Wong Bagus, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen di link SMP Negeri 1 Balong. Ketemu lagi di season yang ke-6 masih bersama Podschool. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.